Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah pada saat ini kita masih berada dalam bulan suci Ramadan dan kita sudah sampai di akhir bulan Ramadan atau di hari-hari terakhir pada pelaksanaan bulan Ramadan ini, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan saum dan juga ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan ini. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Rasul SAW, tentunya ini harus menjadi suatu dorongan bagi kita bahwa Rasul SAW sebagaimana yang disampaikan oleh Siti Aisyah dalam sebuah hadis. Siti Aisyah mengatakan bahwa kana Rasulullah SAW iza daholal asyru ay al ashrul akhiru min Ramadan syadda mizarohu wa ahya lailahu wa ikodo ahlahu, mutafaq alaih. Bahwa kebiasaan Rasul SAW apabila di bulan Ramadan beliau sudah tiba pada hari yang ke-10 ay al ashrul akhiru min Ramadan, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, syadda mizarohu, maka beliau mengencangkan sarungnya, wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malamnya diisi dengan memperbanyak ibadah, wa aqada ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya untuk melaksanakan ibadah. Tentunya ini merupakan kebiasaan Rasulullah SAW yang harus kita lakukan, bahwa di akhir-akhir bulan Ramadan maka sudah seharusnya kita lebih meningkatkan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita mengharapkan bisa selesai kita sampai 1 bulan lamanya melaksanakan saum, dan kita tentunya akan tiba lagi ke bulan-bulan lain, akan menginjak lagi bulan-bulan lain setelah bulan Ramadan, dan tentunya ada ibadah-ibadah yang dicontohkan atau yang disunahkan oleh Rasul SAW. Maka setelah selesai bulan Ramadan kita menginjak di bulan Syawal. Nah, di bulan Syawal ini ada ibadah-ibadah yang disunahkan atau dicontohkan oleh Rasul SAW. Di antara ibadah yang disunahkan oleh Rasul SAW yaitu tentunya pada tanggal 1 Syawal, yaitu melaksanakan sholat sunat Idul Fitri. Sehingga Idul Fitri merupakan hari raya besar bagi umat Islam, dan ini tentunya merupakan hari di mana kaum muslimin memperlihatkan syiarnya, sehingga banyak hadis yang mengatakan, sampai-sampai Ummu Atiyah mengatakan bahwa di dalam Idul Fitri ini, kata Ummu Atiyah dalam hadis muttafaq alaih, dia mengatakan umirna anuh rijal awatiqo wal huyado fil idaini, bahwa di dalam 2 idain, dalam Idul Fitri dan Idul Adha, kami diperintahkan untuk supaya gadis-gadis dan wanita-wanita haid untuk keluar. Yashhadna, mereka akan menyaksikan, jadi mereka keluar ke lapangan. Yashhadna khaira, menyaksikan kebaikan. Wadawatal muslimin, dan dakwah umat Islam. Wayatajilul khuyadu al mushola, dan pada prakteknya maka wanita-wanita yang haid dipisahkan dari orang-orang yang melaksanakan sholat. Maka ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sholat sunat Idul Fitri yang dilaksanakan pada 1 Syawal ini memiliki keutamaan,
Jangankan orang yang melaksanakan sholat, bahkan orang yang tidak melaksanakan sholat pun, wanita-wanita haid, maka Rasul menyuruh mereka supaya keluar, supaya menyaksikan Idul Fitri ini. Nah, sehingga dari zaman Rasul SAW, dan ini sudah dicontohkan oleh Rasul bahwa Rasul dan para sahabatnya melaksanakan sholat Idul Fitri, dan ini yang kita laksanakan sebagai sunnah pada bulan Syawal. Dalam hadis lain dikatakan bahwa kana Nabiyu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umaru yusalluna idaini qabla khutbah. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar dan Umar, mereka melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, dan praktek pelaksanaannya qoblal khutbah, sebelum melaksanakan khutbah. Tentunya dalam tanggal 1 Syawal disunatkan melaksanakan sholat Idul Fitri, dan tentunya bahwa 1 Syawal sekaligus juga diharamkan melaksanakan saum. Karena Siti Aisyah mengatakan bahwa al-fitru yauma yuftirunas, bahwa disebut Idul Fitri ini karena pada hari itu orang-orang makan dan minum, sehingga pada tanggal 1 Syawal atau dalam Idul Fitri maka haram melaksanakan saum. Ikhwatul iman yang kami hormati, kemudian hal lain atau ibadah lain yang disunahkan oleh Rasul SAW pada bulan Syawal itu, yaitu melaksanakan saum 6 hari pada bulan Syawal. Ini diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian riwayat Al-Jamaah. Hadisnya dari Abi Ayyub Al-Ansori, beliau mengatakan bahwa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man syoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyami dahri. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul mengatakan bahwa man syoma Ramadana, barang siapa yang melaksanakan saum di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia setelah melaksanakan saum di bulan Ramadan itu, dia melaksanakan saum 6 hari pada bulan Syawal, maka pahalanya itu kana kasyami dahri, seperti dia melaksanakan saum 1 tahun. Dalam hadis lain kalimatnya dengan kalimat padaka syamu dahri, ini riwayat Al-Jamaah. Jadi melaksanakan saum 6 hari pada bulan Syawal itu pahalanya sama dengan melaksanakan saum 1 tahun. Nah, ini dalam hal pahalanya sama dengan saum 1 tahun, sebab dalam hadis dikatakan kana kasyami dahri. Maka para ulama memberi penjelasan diantaranya kenapa sampai sama dengan pahala saum 1 tahun, sebab ini bagi orang yang melaksanakan saum Ramadan kemudian dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, sehingga sama dengan 1 tahun itu, karena bahwa pahala itu bi asyri amsalihah, karena pahala dalam melaksanakan ibadah yaitu 10 kali lipat, sehingga pada bulan Ramadan 1 bulan lamanya melaksanakan ibadah saum maka sama dengan 10 bulan katanya. Kemudian pada bulan Syawal 6 hari maka 10 kali lipat, artinya sama dengan 2 bulan. Sehingga di sana dikatakan kana kasyami dahri. Nah, dalam pelaksanaannya 6 hari itu bisa dilaksanakan secara berturut-turut, artinya dari mulai tanggal 2 sampai selanjutnya, atau dilaksanakan tidak berturut-turut kapan saja, mau setelah tanggal 2 atau pertengahan atau di akhir bulan Syawal, atau melaksanakannya kapan saja, tapi yang penting pada bulan Syawal selama 6 hari. Jadi tidak masalah apakah itu berturut-turut atau tidak, yang penting dilaksanakan setelah tanggal 1 Syawal. Dan ini merupakan sunnah
yang dilaksanakan oleh Rasul SAW. Dan tentunya bagi kita, setelah selesai melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, kemudian kita menginjak di bulan Syawal dengan ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Rasul, dan tentunya yang paling penting bagi kita, maka setelah selesai melaksanakan ibadah seumur Ramadan, maka kita harus mampu melaksanakan ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan, harus mampu kita praktekkan pada bulan-bulan lain setelah bulan Ramadan. Jangan sampai kita di bulan Ramadan ibadah begitu khusyuk, ibadah begitu meningkat, tapi ternyata setelah bulan Ramadan maka ibadah kita menjadi berkurang. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Justru dari bulan Syawal dan seterusnya, minimal kita bisa mempraktekkan ibadah-ibadah yang biasa kita laksanakan pada bulan Ramadan. Rupanya itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.